Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 28 Oktober 2022, kita merayakan Pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Kita memohon bantuan mereka untuk mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk meneruskan misi Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, untuk meneruskan tugas pelayanan-Mu. Tuhan, bantulah kami, semoga semangat kedua rasul-Mu, Santo Simon dan Santo Yudas, selalu menjadi inspirasi hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon, yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot, yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita dipanggil untuk meneruskan misi Kristus. Hari ini kita merayakan pesta kedua santu, yaitu Santo Simon dan Santo Yudas. Mereka adalah Rasul Kristus. Mengapa pesta kedua rasul ini dirayakan bersamaan? Mungkin karena keduanya selalu disebutkan serentak, berurutan dalam Injil. Kita dengar dalam Injil hari ini, kedua namanya berdekatan. Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus. Menurut sejarah, keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia, sekarang Iran. Simon disebut Zelot, yang artinya yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan mentaati hukum Taurat Yahudi. Simon adalah orang Kanaan yang dipanggil Yesus menjadi rasulnya. Menurut tradisi Barat yang tertera dalam liturgi Romawi, Simon mewartakan Injil di Mesir, kemudian bergabung dengan Yudas pergi ke Mesopotamia, dan dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke Iran, sehingga menemui ajalnya sebagai martir bersama Yudas di Iran. Yudas yang disebut Tadeus, yang berarti yang berani, adalah saudara Rasul Yakobus muda. Tradisi mengakui bahwa
dia sebagai penulis surat Yudas yang berisi dorongan semangat dan peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis akhlak pada masa itu. Santo Yudas dihormati gereja sebagai pelindung bagi orang-orang yang mengemban tugas-tugas sulit. Yang menarik dari kedua rasul ini adalah mereka dipilih langsung oleh Kristus Yesus menjadi rasulnya. Sekali dipilih menjadi rasul, mereka setia dan taat menjalankan tugas sampai mati. Mereka tinggalkan tempat asalnya, hidup sebagai misionaris di tanah asing. Mereka mati demi mempertahankan iman akan Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita memohon bantuan kedua rasul ini untuk mendoakan kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menceritakan tentang pemilihan para rasul oleh Yesus Kristus sendiri. Sebelum memilih ke-12 para rasul, dia pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman berdoa kepada Allah. Apa yang dibuat Yesus ini secara tidak langsung, dia mau mengajar kita bahwa sebelum kita membuat satu keputusan yang sangat penting dalam hidup, kita harus melibatkan Tuhan dalam keputusan itu. Kita harus duduk berdoa membicarakan soal itu kepada Tuhan. Dan dengan hati dan pikiran terbuka, kita mendengarkan apa yang Ia katakan kepada kita. Yesus sendiri adalah Tuhan, tetapi Ia tetap berkonsultasi dengan Bapanya. Ia naik ke bukit. Bukit dalam kitab suci artinya tempat pertemuan dengan Tuhan. Yesus Kristus mengadakan pertemuan dan Bapanya, membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan Bapanya, menyangkut siapa yang mengurus Israel baru. Injil katakan bahwa Ia memilih ke-12 para rasul. Mengapa 12 orang? 12 para rasul adalah simbol ke-12 suku Israel. Yesus membutuhkan 12 rasul untuk memimpin dan mengurus Israel baru. Merekalah yang akan mewartakan kerajaan surga ke Israel baru di mana saja mereka berada. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita, pengikut Kristus, adalah anggota Israel baru. Iman yang kita miliki adalah buah dari pewartaan para rasul yang langsung dipilih oleh Yesus Kristus. Kita harus berbangga karena iman kita dibangun atas iman para rasul dan jemaat perdana. Iman yang kita miliki ini bukanlah iman yang lahir begitu saja dari pengalaman pribadi seseorang pada saat tertentu. Iman yang kita miliki ini sudah teruji sepanjang sejarah kehidupan. Benar, tidak menyesatkan, dan sungguh dari Allah. Ini terbukti dari pernyataan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi perayaan pesta Rasul Simon dan Rasul Yudas hari ini adalah satu perayaan yang mengingatkan kita bahwa gereja kita sungguh dibangun atas iman para rasul. Mengingatkan para rasul secara tidak langsung, kita ingat Yesus Kristus yang memilih mereka menjadi pemimpin yang Israel baru. Kita yang hidup di zaman sekarang adalah juga sudah termasuk dalam Israel baru. Pertanyaan untuk kita, sebagai murid Kristus kita semua dipanggil untuk meneruskan misinya. Sadarkah kita bahwa dengan menerima sakramen permandian, kita sudah dipanggil dan diberi tugas untuk meneruskan misi Kristus sebagaimana sudah dijalankan oleh para rasul? Apakah kita selalu siap meneruskan tugas yang sudah dimulai oleh para rasul, yaitu mewartakan kerajaan surga ke Israel baru, di mana kita bekerja dan berada? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memohon Rasul Simon, Rasul Yudas, dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Semoga berkat doa mereka kita pun selalu teguh dalam iman dan tetap setia menjalankan tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin.
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.